Bahar pun dilaporkan ke polisi. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan. Ya begitulah dia. Ini juga begini. Saya dengar udah dilaporkan ke polisi. Kenapa kalau saya tidak Jokowi? Mau ditangkap saya? Karena ini sering dia lakukan, saya mohon Mabes Polri sebagai Kantimas melalui Polda Metro, tolong dia mesti dikasih pelajaran. Saudara BS akan diperiksa hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Saya mohon kepada semua kita lah, hati-hati, mulutmu harimaumu. Di tengah proses Pilpres 2019 yang panas, ia juga menghina Jokowi sebagai banci. Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi. Saya sesalkan pernyataan yang menghina, menyerang simbol negara. Kata-kata yang sangat kurang ajar. Dia ini pemilik pesantren, tapi kelakuannya jauh dari kedamaian. Dia mendirikan dan memimpin Majelis Pembela Rasulullah sejak tahun 2007. Itu Tito, Jokowi, Ahok kebanyakan nyusu sama Megawati. Ada bully, ada nyinyiri, ada provokasi dalam pengajian itu untuk membenci. Ujaran kebencian yang disampaikan pada tanggal 11 Desember 2021. Negara tidak boleh kalah. Negara hadir. Jangankan hanya di penjara, jiwa saya murah harganya. Tidak ada kata kapok. Dia itu ustadz muda yang punya gaya khas. Tampilannya seperti rocker dengan wajah muda tampan dan berambut panjang pirang. Tapi orang lazim mengingatnya karena kebinasannya. Kamu kera-kera berdasi, tempat kamu neraka jahanam. Allah angkat, Allah masukkan neraka jahanam. Jokowi masuk neraka. Pantas enggak pernyataan yang menghina, menyerang simbol negara? Kata-kata yang sangat kurang ajar. Itu Tito, Jokowi, Ahok kebanyakan nyusu sama Megawati. Inilah manusia tidak bermoral. Biar seluruh rakyat Indonesia tahu. Jangan kita nonton begini terus, rakyat kita bodohkan. Biar tahu rakyat itu. Ngomong sedemikian kurang ajar. Kalau kemudian orang-orang yang mengaku ulama atas nama Islam selalu menyuarakan hal-hal yang seperti ini brutalitas yang justru menjauhkan Islam dari daya tariknya. Mana yang brutal? Jangan menyampaikan enak omongan Bapak aja. Brutal yang mana yang brutal? Dan negara kita negara demokrasi. Demokrasi itu juga ada caranya, Pak. Kritik dalam Islam juga ada caranya. Ini belum ada kalau Bahar bin Smith ini preman, saya tidak akan berbicara seperti ini, Pak. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti. Ada 4 barang bukti yang disita. Politisi kondang Ruhut Sitompul menanggapi ceramah terbaru Habib Bahar bin Smith. Ruhut Sitompul menyebut kalau Habib Bahar semestinya malu lantaran dipenjara karena kasus menganiaya anak-anak yang tak bisa melawan. Ini kadrun baru keluar penjara langsung nyinyir, ngebacot. Malu dong dipenjara karena menganiaya anak-anak yang nggak ngelawan. Tulis Ruhut Sitompul melalui akun Twitternya pada 25 November 2021. Keduanya Bahar dan sejumlah anak buahnya karena salah satu pernah mengaku sebagai Habib Bahar. Merasa tak terima namanya dicatut, Bahar meminta anak buahnya untuk menjemput keduanya. Dia menambahkan, rakyat Indonesia tidak takut dengan jualan agama demikian. Terlebih karena Indonesia disebutnya memiliki 3 sosok aparat dengan bintang 4. Sekarang sok jualan agama. Emang rakyat Indonesia tercinta takut? Kami rakyat ada 3 jenderal bintang 4. Sigit, Dudung, Andika. Merdeka sebutnya. Seperti diketahui, rumah kediaman Bahar Smith digeledah oleh para penyidik dan ditemukan 4 barang bukti untuk disita. Hal itu disampaikan langsung oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 31 Desember 2021. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan 21 saksi ahli dan 31 saksi
atas kasus ujaran kebencian yang dilakukan Habib Bahar bin Smith. Nah, dari hasil pemeriksaan itu, penyidik lantas menaikkan kasus Bahar Smith ke tingkat penyidikan. Penyidik juga memeriksa 21 ahli dan 31 saksi biasa. Atas itulah naik ke penyidikan, ujar Ramadan. Jenderal Bintang 1 ini juga merinci bahwa sebanyak 21 saksi ahli yang telah diperiksa, diantaranya adalah ahli agama 4 orang, ahli bahasa 4 orang, ahli pidana 2 orang, ahli IT 4 orang, ahli sosial hukum 2 orang, dan ahli kedokteran 3 orang. Penyidik pun melakukan penggeledahan langsung di rumah Bahar Smith dan menemukan beberapa barang bukti. Penyidik juga melakukan penggeledahan dan menyita 4 barang bukti yang disita, paparnya. Sebelumnya, Kapolda Jabar juga sudah menegaskan bahwa pihaknya sudah meningkatkan kasus Bahar Smith menjadi penyidikan. Adapun kasus yang menjerat Bahar Smith adalah dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur sara. Penyidik Polda Jabar sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat Bahar Smith menjadi penyidikan, ujar Sunanta beberapa waktu lalu. Seperti diketahui sebelumnya, Bahar bin Smith terlihat debat dengan seorang anggota TNI Bintang 1 di kediamannya. Bahar pun menyinggung KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Seperti diketahui sebelumnya, video pria berseragam TNI mendatangi kediaman Bahar bin Smith viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pria berbaju loreng tersebut terlibat debat dengan Bahar Smith. Anggota TNI ini memakai topi dan memegang tongkat komando. Bahar yang meladeni anggota TNI itu hanya mengenakan kaos putih dengan hoodie abu-abu. Pria berseragam TNI itu awalnya meminta kepada Bahar untuk memberikan ceramah yang baik kepada masyarakat. Namun, pernyataan personel TNI itu dipotong Bahar dengan menyatakan agar KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman tak bicara soal agama bila tak mengerti. Sudah tugasnya Pak, Bapak memberikan ceramah yang baik kepada, kata personel TNI itu, lalu perkataannya dipotong Bahar. Tugas saya memberikan ceramah, tugasnya Dudung jangan ngutip-ngutip masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Artinya apa? Jangan mensifati Tuhan dengan sifat manusia, itu ranah kita, kata Bahar. Yang harus berhati, saya ngomong apa? Saya meluruskan yang benar. Dia salah, harus diluruskan dong. Loh, kok nggak ada kaitannya bagaimana? Personel TNI itu lantas meminta Bahar untuk berhati-hati ketika berbicara. Bahar tak menggubris, menurutnya sudah menjadi tugasnya untuk meluruskan pernyataan yang keliru. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong, ujar personel TNI itu. Sudah tugasnya Pak. Bapak percayakan tugas Bapak untuk memberikan ceramah yang baik kepada... Tugas saya ngasih ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Itu ranah kita. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong. Loh, saya berhati-hati apa? Saya meluruskan yang benar. Dia yang salah, harus diluruskan dong, kata Bahar. Nggak ada kaitannya Pak, jawab personel TNI itu lagi. Loh, nggak ada kaitannya bagaimana, kata Bahar. Sementara itu, pengacara Bahar bin Smith, Aziz Yanuar, membenarkan bila kliennya didatangi oleh beberapa orang personel TNI di Pondok Pesantren Tajul Alawin, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 31 Desember 2021. Jam 11 siang tadi, dari TNI beberapa orang datang ke Pondok Pesantren, kata Aziz. Aziz mengatakan bahwa personel TNI yang menemui kliennya tersebut untuk menyampaikan sebuah pesan. Aziz menyebut keduanya pun terlibat pembicaraan. Intinya saling menasehati, kata Aziz. Sementara itu secara terpisah, pengacara Bahar Smith lainnya, Ikhwan Tuan Kota, turut membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan kehadiran Jenderal Bintang 1 yang tak baik-baik itu memicu keributan. Ikhwan juga mengatakan Jenderal Bintang 1 tersebut memperingatkan Bahar agar datang pada saat pemeriksaan pada Senin 3 Januari mendatang di Polda Jabar. Padahal kita sudah sampaikan bahwa Habib akan hadir di Polda Jabar nanti, kata Ikhwan.
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Tatang Subarna, serta Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Prantara Santosa belum merespons terkait video Bahar dengan anggota TNI Jenderal Bintang 1 tersebut. Ini kalau umat ini sudah diprovokasi terus seperti ini, lama-lama umat ini membenci terhadap institusi TNI. Padahal TNI adalah garda terdepan penjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Dilecehkan seorang pemimpin hanya orang seperti oknum ini.